Kasus kekerasan anak pada bulan Oktober ini kian marak terjadi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan juga anak-anak. Ya pemirsa, maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sayangnya bukan lagi fenomena baru yang tergolong dalam perilaku tindak kejahatan. Namun maraknya kasus yang terjadi bukan berarti kita harus menormalisasinya. Tiap negara bagian berupaya untuk mencegah, menekan, dan mengatasi kasus-kasus serupa yang terjadi di negara mereka. Begitupun di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyebutkan bahwa dari data Sistem Informasi Online tercatat sekitar 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga 3 Juli 2025 dengan lonjakan lebih dari 2.000 kasus hanya dalam waktu 17 hari. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Kasus tersebut bukan sebatas angka, tapi jiwa, fisik, dan psikologi seseorang yang tengah diperjuangkan. Untuk lebih memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi, kita dapat melihatnya melalui sudut pandang salah satu bidang dalam hukum, yaitu psikologi hukum. Saya Delia Ramadhani, dan dengan ini, mari bersama-sama melihat fenomena tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam kacamata psikologi hukum. Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan daripada jiwa manusia. Psikologi hukum dapat menelaah faktor-faktor psikologis apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi suatu kaidah hukum dan juga meneliti faktor-faktor apakah yang mungkin mendorong seseorang untuk melanggar kaidah hukum. Salah satu cabang psikologi yang berperan dalam sistem hukum dan proses hukum adalah psikologi forensik. Psikologi forensik memiliki peran vital dalam mengidentifikasi, menjelaskan, dan memverifikasi kondisi psikologis yang menjadi korban kekerasan dalam proses peradilan pidana. Di Indonesia sendiri, kontribusi ini dapat dilihat melalui 3 aspek utama. Yang pertama ialah evaluasi dampak trauma psikologis. Psikologi forensik melakukan evaluasi terhadap kondisi psikologis korban, termasuk identifikasi gejala trauma seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma yang biasa pula kita kenal dengan PTSD. Hasil asesmen ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat dampak psikologis yang dialami oleh korban, serta menjadi acuan bagi para hakim dalam mempertimbangkan tingkat keparahan hukuman bagi para pelaku yang terlibat. Yang kedua, ada penilaian keabsahan keterangan korban anak. Dalam sejumlah kasus, anak-anak yang menjadi korban seringkali merupakan satu-satunya saksi yang ada. Oleh karena itulah, sangat penting untuk memastikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh sang anak tidak terpengaruhi dari sugesti, tekanan, maupun manipulasi eksternal. Yang ketiga atau yang terakhir ialah identifikasi kebutuhan psikososial korban. Setelah mengalami kekerasan, korban tentunya memerlukan penanganan yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek medisnya, akan tetapi juga dari sisi psikososialnya. Psikologi hukum berperan dalam merancang rekomendasi intervensi seperti pemberian rujukan ke lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta termasuk pula upaya untuk menghindari pertemuan langsung antara korban dan juga pelaku kekerasan guna mencegah trauma berulang. Ketika mendengar kasus kekerasan pada anak atau perempuan, perhatian kita biasanya tertuju pada korban, dan memang itulah sebenarnya yang paling utama, teman-teman. Namun agar keadilan dapat ditegakkan dan kekerasan dapat dicegah, kita juga perlu untuk memahami pelaku melalui perspektif psikologi hukum dengan tujuan akhir berupa pencegahan korban baru dan menghentikan siklus kekerasan, bukannya membebaskan pelaku dari tanggung jawabnya. Psikologi hukum dalam ranah pelaku sendiri memiliki peran yang pertama ialah untuk menggali motif dan dinamika emosional pelaku. Pemahaman motif memungkinkan sistem hukum untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih tepat. Psikologi hukum membantu untuk memahami apakah kekerasan timbul dari rasa frustasi, kecemasan, atau kegagalan dalam mengelola emosi.
apakah ada dinamika kecemburuan, ketergantungan, atau rasa tidak aman, ataupun apakah ada kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kontrol, bukan sekedar melukai. Yang kedua, memahami latar belakang psikologis pelaku. Memahami latar belakang pelaku berguna untuk melihat akar masalah yang perlu ditangani agar kekerasan tidak terulang kembali. Psikologi hukum membantu untuk menilai faktor-faktor yang mungkin berperan dalam munculnya perilaku kekerasan oleh pelaku, seperti riwayat kekerasan pada masa kecil, pengalaman traumatis yang tidak pernah dipulihkan, ataupun pola relasi yang tidak sehat yang dipelajari dari keluarga. Hal tersebut juga dapat melalui gangguan emosi ataupun impulsivitas. Yang ketiga, menilai kondisi kejiwaan pelaku. Penilaian ini membantu pengadilan dalam memahami kemampuan pertanggungjawaban pelaku tanpa mengurangi kejahatan yang dilakukan. Dalam banyak kasus, psikologi hukum membantu dan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah pelaku memiliki gangguan psikologis, apakah ia mampu mengendalikan dirinya saat kejadian, bagaimana tingkat empati dan kesadarannya terhadap dampak perilaku, dan juga apakah ada penggunaan alkohol ataupun zat lainnya yang kemungkinan mempengaruhi tindakannya. Dalam konteks kekerasan terhadap anak dan perempuan, psikologi hukum memegang peran yang sangat penting karena mampu menyentuh dua sisi sekaligus, mulai dari pemulihan korban dan juga pemahaman terhadap pelaku, demi memastikan bahwa keadilan tidak hanya sekedar diputuskan, akan tetapi juga dirasakan. Pada saat yang sama, pemahaman terhadap pelaku membantu sistem hukum untuk melihat akar kekerasan, bukan hanya gejalanya. Dari sinilah dapat terlihat bahwa psikologi hukum rupanya berkontribusi besar dalam upaya pencegahan kekerasan. Dengan memahami luka korban, kita dapat memperkuat perlindungan di masa yang akan datang. Dan dengan memahami pelaku, kita dapat menentukan tindakan yang sekiranya membantu dalam memutus siklus kekerasan yang terjadi. Demikian, dengan memadukan keduanya, sekiranya kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih berorientasi kepada keselamatan generasi yang akan datang. Mungkin demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan kasus kekerasan pada anak dan perempuan dalam kaitannya dengan psikologi hukum. Atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain waktu.